Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Hanif Rohimah dengan NIM 2306037 dari kelas PTNA. Di video ini saya akan membahas tentang biosintesis dan proses terbentuknya telur. Video ini dibuat untuk memenuhi praktikum saya di mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPTMP. Baiklah, langsung saja yang pertama saya akan membahas tentang organ reproduksi unggas betina. Nah, di sini saya sudah mempunyai ilustrasi terkait tentang organ reproduksi unggas betina. Nah, di sini tuh sudah terlihat ya, ini ada yang bulat-bulat buntelan, terus ada saluran-saluran gitu. Nah, ini yang nomor 1, ini disebut dengan ovarium yang menghasilkan ovum. Habis itu yang kedua ini ada infundibulum, yang ketiga ini ada magnum, yang keempat ini ada namanya isthmus, yang kelima ini ada namanya uterus, yang keenam ini yang kecil agak ini ya, perbatasan ini namanya vagina, dan yang terakhir kloaka nomor 7. Nah, ini akan saya bahas satu persatu ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ-organ reproduksi unggas betina. Nah, yang nomor 1 nih, saya akan ngebahas yang nomor 1 dulu, di nomor 1. Nah, yang nomor 1 ini adalah ovarium. Nah, apa sih guna ovarium? Nah, ovarium ini adalah berfungsi untuk mengeluarkan hormon steroid, terus juga di sini terjadi yang namanya gametogenesis, dan di sini juga terjadi pembentukan pematangan dan perkembangan yang namanya yolk atau kuning telur. Nah, di sini di ovarium pada unggas ya, umumnya itu ada dua, dexter dan sinister, kanan dan kiri. Tetapi yang paling berkembang dan paling berproduksi itu cuma di sebelah kiri aja. Yang sebelah kanan itu mengalami rudimeter atau dia tidak berkembang. Nah, ovarium ini juga disebut sebagai folikel. Nah, folikel ya. Dan si folikel atau ovarium ini itu tuh letaknya di dekat ginjal, dan dia bergantung pada namanya ligamentum mesoovarium ya. Ovarium itu biasanya terdiri dari 5 sampai 6 folikel. Nah, folikel ini yang besar ini ya. Dan dia ini kalau udah berbesar dan udah besar gini, dia akan berwarna kuning dan disebut yolk gitu, yolk. Dan dia cuma ada beberapa 5 sampai 6 buah gitu yang berkembang untuk terjadi ovulasi gitu ya. Sedangkan yang kecil-kecil ini itu dia belum berkembang dan akan berkembang di fase berikutnya ketika ini itu ovulasi gitu ya. Dan yang kecil-kecil ini dia tuh berwarna putih gitu ya. Nah, habis itu perkembangan folikel ini dia nggak bisa berkembang sendiri ya. Apalagi yang kecil-kecil ini nggak bisa berkembang sendiri, dia ada bantuan hormon yang namanya hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone, dan juga ada bantuan dari pituitary anterior. Nah, habis itu ada ovarium ini terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya bagian korteks atau bagian depan, dan ada bagian medula yaitu bagian dalam. Nah, di bagian medulanya inilah terdiri dari folikel-folikel yang berisi sel-sel telur, yang dimana jumlahnya itu bisa mencapai 12.000 buah, dan tapi itu kalau berkembang itu cuma beberapa buah aja. Yang kecil-kecil ini akan menunggu untuk di fase berikutnya, seperti itu. Baiklah, setelah udah di bagian ovarium itu, selanjutnya kita akan ke bagian oviduk. Nah, ini seluruhnya saluran-saluran ini itu namanya oviduk. Nah, oviduk ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, kita akan ngebahas satu-satu dulu. Yang pertama ada di bagian nomor 2. Nah, bagian nomor 2 ini adalah bagian infundibulum. Nah, infundibulum ini dia seperti corong dari oviduk dan bagian pertama daripada si oviduk ya. Ini kira-kira panjangnya 9 cm dan bertugas untuk menangkap yolk yang ovulasi atau terjadi pelepasan dari ovariumnya, dan di sini sangat tipis gitu ya dia, dan dia mensekresikan yang namanya sumber protein yang mengelilingi vitellina. Nah, yolk itu berada di bagian infundibulum itu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, habis itu dia itu bisa bergerak gitu karena ada kontraksi dari si oviduk itu sendiri. Nah, habis dari nomor 2 ke nomor 2 itu kita ke nomor 3. Nah, perbatasan antara infundibulum dan nomor 3 ini adalah magnum, itu namanya sarang spermatozoa yang tempat terjadinya pembuahan.
Jadi nomor 3 ini gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu nomor 3. Nah, di nomor 3 ini namanya magnum. Nah, magnum ini panjangnya itu sekitar 33 cm. Kenapa sih dia bisa panjang gitu kan? Nah, ternyata di magnum ini terjadi pembentukan albumen, yaitu pembentukan putih telur. Makanya dia agak panjang gitu ya. Nah, di magnum ini itu ada namanya glandula tubular yang sangat sensibel gitu. Di mukosa dan magnum itu tersusun dari yang namanya sel goblet. Nah, sel goblet inilah yang mensekresikan albumen cair dan albumen kental ya. Di magnum ini juga terjadi yang namanya fertilisasi. Jadi kalau misalnya terjadi kawin gitu oleh si unggas itu, ya si spermanya harus ke magnum biar terjadi fertil gitu ya telurnya. Kalau misalnya tidak dibuahi sama spermatozoa, itu dia telurnya akan infertil atau tidak bisa menetas gitu. Dan yolk ini dia berada di magnum itu sekitar 3,5 jam, karena kan magnum itu panjang, sekitar 33 cm, jadi prosesnya juga agak lama gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian nomor 4. Nah, nomor 4 ini namanya isthmus. Nah, di isthmus ini terjadi yang namanya sekresi membran atau selaput telur yang terdiri dari 2, yaitu ada namanya inner cell dan outer cell. Nah, di bagian isthmus ini itu dia ada panjangnya itu sekitar 10 cm dan dia di sini itu sekitar 1 jam 15 menit. Nah, di isthmus ini juga terjadi namanya sekresi protein serat dan juga ada sedikit air gitu, dan hampir nggak ada juga si airnya gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian berikutnya, yaitu adalah bagian uterus nomor 5. Nah, di bagian uterus ini itu nggak panjang-panjang amat sih, dia cuman sekitar 10 sampai 12 cm. Ya, 12 cm. Dan uterus ini nama lainnya itu adalah glandula kerabang telur. Glandula kerabang telur. Nah, meskipun cuman sampai 10 sampai 12 cm, tetapi ya teman-teman, dia ini dari seluruh proses ini ya paling lama itu ya di uterus, sekitar 18 sampai 21 jam di dalam uterus ini. Kenapa bisa lama gitu ya kan? Nah, jadi di uterus ini terjadi 2 proses, yaitu ada namanya dehidrasi putih telur atau pumpling, dan juga terbentuknya kerabang telur. Nah, kenapa kerabang telur bisa keras? Itu karena ya dia juga lama di uterus, karena terjadi yang namanya mineralisasi gitu ya. Dan kerabang telur itu kan keras gitu dan terbentuk dari kalsium karbonat. Dan proses kerabang telurnya akan kita jelasin nanti. Nah, di proses di dalam uterus ini, di bagian akhirnya itu ada terjadi pewarnaan pada kerabang telur tersebut yang terdiri atas sel porfirin. Nah, ini itu pigmennya itu akan ditentukan oleh uterus ya, dan ditentukan oleh uterus itu juga nggak sembarangan, itu juga tergantung dari ras unggas tersebut bagaimana kayak gitu. Nah, habis dikasih warna itu terjadi juga namanya dilapisi lah yang namanya kutikula. Nah, kutikula ini itu dia dari bahan-bahan organik yang berfungsi untuk melicinkan si telur ini untuk keluar dari ven. Nah, setelah dia keluar dari kloaka juga si telurnya si kutikula yang ada di dalam lapisan terluar dari kerabang ini, dia akan mengering dan dia akan menutupi pori-pori. Gunanya itu untuk supaya uap air itu tidak cepat keluar, dan juga udaranya juga nggak bisa leluasa masuk keluar gitu. Dan dia ini, si kutikula yang sudah mengering ini juga berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam pori-pori telur. Dan juga telur itu bukan solid seperti yang kita bayangkan, dan ternyata telur itu juga punya banyak
pori-pori, sekitar 6.000 sampai 8.000 buah pori-pori. Jadi kalau misalnya kita beranggapan bahwa telur itu tidak harus kita cuci, itu salah. Bahwa telur itu harus dicuci dulu sebelum kita gunakan ya teman-teman, karena untuk menjaga higienitasnya. Nah, baru habis itu ada nomor 6 dan nomor 7. Nah, nomor 6 ini adalah vagina. Nah, di sini nih cuma sekitar 3 menit ya, 3 sampai 15 menit untuk juga penambahan kutikula. Habis itu dia keluar melalui kloaka ini nomor 7 ya. Yang titik-titik ini apa? Yang titik-titik ini adalah saluran-saluran lain, saluran-saluran lain gitu. Seperti saluran pencernaan dan juga ada saluran ekskresinya di sini gitu. Baiklah, di sini saya selanjutnya akan membahas tentang sintesis yolk. Nah, sintesis yolk itu berada di ovarium. Yolk sendiri itu dia terdiri 50% itu air ya awalnya, dan itu dan selebihnya itu umumnya itu protein dan lipid dengan perbandingan 1:2 kayak gitu. Nah, lipid dalam yolk ini itu disebut dengan lipoprotein, sedangkan padatan yolk itu mengandung fosfoprotein yang terdiri dari fosfitin, lipoprotein, dan lipovitelin, dan juga ada high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat di yolk ini juga ada karbohidrat, itu dia berbentuk polisakarida yang disebut mannose glukosamin gitu. Nah, ini adalah proses sintesis dari yolk. Nah, di sini ada namanya pituitari, atau kelenjar yang di bawah otak. Itu dia akan merangsang untuk mengeluarkan hormon gonadotropis. Untuk kemudian gonadotropis ini di bagian TK layer. Nah, ini kan ada 2 layer, TK layer dan granulosa layer ya. Nah, di bagian TK layer itu dia akan si gonadotropis ini akan merangsang untuk mengeluarkan estrogen, untuk menggerakkan estrogen ini, untuk menggerakkan si hati di dalam nukleus untuk mensintesis protein, dan habis disintesis protein itu dia akan menghasilkan beta lipoprotein dan vitelloginin. Nah, ini termasuk yang namanya prekursor ya. Dan vitelloginin ini terdiri juga atas dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid gitu. Dan 2 ini dia akan masuk ke dalam yolk granul, dan si vitelloginin ini sebelum masuk ke yolk granul dia akan melewati TK layer, dan dia akan mengubah menjadi 2 bentuk, yaitu lipovitelin dan fosfitin. Habis itu mereka masuk ke yolk granul. Begitu juga dengan beta lipoprotein, dia akan masuk ke yolk granul gitu. Dan ini adalah folikel ya. Dan ini adalah ovarium. Di sini ovarium atau folikel, di sini ada hatinya gitu. Inilah proses sintesis yolk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sintesis albumin atau pembentukan putih telur yang terjadi di ismus. Ismusnya paling panjang itu sekitar 33 cm dan berada selama hampir 3,5 jam. Nah, albumin ini ada di magnum, dan albumin ini terdiri dari namanya protein albumin. Itu ada 8 ya. Yang pertama ada ovalbumin, yaitu 54%. Habis itu ada ovotransferin, yaitu sekitar 13%. Ovalbumin itu 13%. Habis itu ada ovomucin 11%. Habis itu ada ovoglobulin yaitu 8%. Habis itu ada lisosim itu 3,5%. Habis itu ada alfa dan beta ovomucin yaitu 1,5 sampai 3%. Nah, ini adalah sintesis albumin ya. Nah, pertama itu
Jadi ini proses sintesis albumin. Yang pertama itu dari sini ya. Ini ada molekul estrogen yang larut dalam lemak, itu akan masuk ke dalam membran sel. Jadi ini adalah membran sel ya, membran sel yang kotak besar ini membran sel. Nah di sini ada reseptor estrogen dan prekursornya itu menyatu dan membentuk 5S. Nah 5S ini akan masuk ke dalam nukleus. Ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, di sini 5S akan berinteraksi dengan kromosom dan prekursor mRNA untuk menghasilkan mRNA. Nah, mRNA ini akan keluar dari nukleus dan akan menuju ribosom. Nah, ribosom ini akan mentranslasikan asam amino itu diubah menjadi albumin ya. Ada gualbumin dan protein telur Cas lainnya. Seperti itu. Nah, ini skemanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sintesis kerabang telur yang ada di dalam uterus selama kurang lebih 18-21 jam, yang cukup lama gitu ya. Tapi sebelum dia membuat kerabang, dia harus membuat yang namanya inner cell dan outer cell di isthmus yang berupa di inner cell itu ada berupa namanya mammillary layer yang akan berguna nanti ya di ujung. Nah, di sini ada sintesis kerabang, yaitu di sini ada tiga kolom, yaitu ada plasma darah, mukosa sel kelenjar kerabang, dan ada cairan dalam kelenjar kerabang. Di sini juga ada bentuk dari namanya telur gitu ya, kayak mau bikin kerabang gitu. Inilah adalah kerabangnya gitu. Yang pertama, di dalam plasma darah ini ada beredar kalsium dan CO2. Nah, kalsiumnya ini dia akan dibawa oleh plasma darah menuju mukosa sel kelenjar kerabang untuk kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang, habis itu masuklah dia ke dalam kerabang. Nah, ini adalah kalsiumnya ya. Kalsiumnya ada sini, udah di sini gitu. Nah, selanjutnya itu kita ngomongin si karbon dioksida. Karbon dioksida dan sini juga ada air. Nah, itu mereka akan masuk ke dalam mukosa sel kelenjar kerabang. Untuk mereka itu bersatu dan dibantu oleh karbonik anhidrase, sebuah enzim gitu, dan dia akan menghasilkan asam bikarbonat yaitu H2CO3. Nah, H2CO3 atau asam bikarbonat ini dia akan melepaskan satu atom H-nya sehingga menjadi asam karbonat ya, HCO3. Nah, HCO3 ini akan masuk ke kolom selanjutnya yaitu cairan dalam kelenjar kerabang, HCO3 ya, tapi di sini dia akan mengeluarkan lagi atom H-nya sehingga tersisalah CO3 gitu. Dan CO3 ini akan masuk ke dalam kerabang ini sehingga hasilnya menjadi CaCO3 gitu, atau asam kalsium karbonat gitu ya, kalsium karbonat CaCO3. Nah, bagaimana nasib atom H yang udah dikeluarin? Nah, tadi di cairan dalam kelenjar kerabang ada atom H1. Itu dia akan menuju ke mukosa sel kelenjar kerabang yang ada juga ketemu H-nya 1. Nah, dan dia akan ke sini gitu kan, dan dia akan bertemu sama atom H yang ada di sini. Yang sebelumnya juga ada dikeluarin juga atom H kan, jadi ada 2 atom H, itu dia akan masuk lagi ke plasma darah. Di sini dan ini akan disanggah oleh HCO3. Nah, di sini tadi ada HCO3. Akan diambil sama ini dia. Begitu. Nah, habis itu yang terakhir ada namanya pumpling. Nah, pumpling ini adalah proses yang dimana penyerapan garam-garam garam-garam, glukosa dan air untuk dimasukin ke dalam albumin sehingga albumin itu meningkat. Nah, karena meningkat terjadi penggelembungan atau swelling di inner cell, khususnya di inti mammillary tadi, dan mulailah di situ disekresikan ion kalsiumnya, disebar gitu di kerabangnya gitu. Itu dia organ-organ reproduksi dari unggas betina. Udah gitu juga udah dibahas bagaimana proses pembentukan iol atau kuning telur, bagaimana sintesis dari albumin atau putih telur, abis itu juga bagaimana sintesis kerabang di uterus yang lama banget. Nah, jadi kalau misalnya kita totalin dalam pembentukan satu produksi telur itu sekitar memakan waktu 1 hari lebih gitu.
sekitar 23 sampai 25 jam gitu untuk satu hari. Nah, itu juga karena lama juga, karena kan kalau misalnya telurnya udah keluar gitu dari kloaka, nah itu sekitar 30 menit baru terjadi ovulasi lagi gitu. Jadi sepanjang sioknya itu masih dalam oviduk itu cuma satu aja gitu, nggak akan ada dua yolk yang akan terjadi proses itu. Jadi sepanjang oviduk itu cuma ada satu yolk, makanya dia lama gitu. Dan juga yang menyebabkan lama itu juga karena ovariumnya kan cuma satu gitu, jadi ya satu hari itu cuma bisa memproses satu telur aja gitu. Itu dia yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya mohon maaf apabila pada saat saya menerangkan atau menjelaskan itu terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.